Selamat datang kembali manajer-manajer FPL di channel YouTube teman FPL-mu. Di video kali ini aku bakal review dari Game Week 25, kemudian transfer, kapten, dan kalau misal teman-teman ada yang pasang chip assistant manager, aku juga kasih beberapa saran kalau kalian pengen transfer assistant manager kalian kayak gitu. Untuk yang pertama, review di Game Week 25, aku cuma dapat poin sekitar 90. Yang ini terbaru karena match Liverpool lawan Aston Villa itu semalam aku nggak nonton, cuman ya hasilnya seperti ini, nggak sesuai harapan yang dimana aku kira bakal dapat 100-an poin, cuman ya disyukuri aja dapat 90. Soalnya pemain-pemainku tuh banyak yang cedera teman-teman. Banyak pemainku yang cedera. Ada Ndiaye, kemudian Ahmad yang langsung cedera ankle. Ya seperti ini line upku yang aku pasang. Awalnya itu aku nggak mau masang mereka, tapi di detik-detik terakhir ternyata dapat kabar dan aku belum sempat ganti karena ada kerjaan. Jadi ini line up yang aku pasang. Jadi akhirnya si Ndiaye ini digantiin sama Guehi kayak gitu. Tapi untuk Game Week 25 ini ya transferku untuk Rodgers itu agak disayangkan gitu, padahal harapannya dia bisa kasih poin banyak kayak gitu. Ya beginilah. Kita lanjut. Nah, untuk opsi transfer aku saranin ke teman-teman ada Marmus, pemain barunya Manchester City yang baru main sekitar 3 game week ya. Cuman di week kemarin, di week 25, dia itu langsung hat-trick teman-teman. Jadi dengan gaya main dia yang pinter buat cari ruang, kemudian apalagi pas kemarin itu dia juga dapat assist dari Ederson kan, berarti kan dari belakang dia pinter cari ruang, langsung di crossing aja sama Ederson dan nyampe di kaki dia langsung gol kayak gitu. Aku bisa kasih saran kalau dia itu lagi on fire kayak gitu, dimana poin per gamenya dia di 7 poin, kemudian kepemilikan masih di 6%, itu kecil banget, jadi bisa buat diferensial buat teman-teman. Dan di week kemarin dia dapat poin 17 ya gitu. Nah tapi schedule atau jadwal dia ini yang agak jelek kayak gitu. Dia lawan Liverpool, lawan Tottenham. Tapi plusnya dia itu lawan Liverpool tuh di home kayak gitu. Jadi ada potensi buat dia bisa mencetak gol dan memberikan poin banyak bagi yang transfer dia kayak gitu. Cuman kalau misal ada transfer lebih, kalian bisa pakai dia kayak gitu. Kalau aku kan cuman punya satu transfer dan itu bakal aku pakai buat gantiin si Amad Diallo. Karena kalau dia itu aku masih punya cadangan striker tuh 2, ada Wisa sama Isak. Jadi kayaknya aku transfernya midfield dulu gitu, bukan forward atau penyerang kayak gitu. Tapi dia ini opsi diferensial yang sangat bagus karena memang kemarin hat-trick dan kemungkinan dia pas lawan Liverpool ada sekitar 1 gol atau 1 assist ya gitu yang bisa bawa poin banyak gitu dari Liverpool. Lanjut, di sini ada Watkins. Yang kalau misal teman-teman nggak punya Watkins atau bahkan pas kemarin double game week itu masang pemain seperti Gakpo atau pemain Everton, karena double game week sebelumnya itu Everton sama Liverpool. Watkins ini opsi yang cukup menarik karena 2 pertandingan terakhir itu dia gacor teman-teman, minimal 1 gol lah dia yang bisa bikin paling nggak dapat poin sekitar ini, poin per gamenya 5. Tapi di game kemarin dia dapat 15 kayak gitu. Jadi
Mungkin kalau teman-teman punya Isak atau Wisa, kemudian Chris Wood yang kemarin udah aku bahas, ketambah Watkins, itu bakal jadi trio striker yang nyeremin kayak gitu. Tapi kalau teman-teman transfer si Watkins, memang dia ketemu Chelsea di home gitu loh, di stadion dia sendiri, dengan potensi menang yang tinggi karena trennya lagi bagus. Tapi di game week 29 tuh dia pasti blank. Jadi dia nggak main, timnya nggak main, makanya dia cocok buat 3 game week ke depan aja gitu. Tapi bisa juga kalau misal teman-teman pengen nyimpen dia sampai akhir, nanti tinggal di game week 29 teman-teman bisa free hit dia sama beberapa player yang memang blank di game week 29 kayak gitu. Tapi Watkins ini menurutku opsi yang cocok buat striker yang saat ini lagi gacor ya, daripada Isak kayak gitu atau Haaland. Aku lebih prefer si Watkins ini. Nah, untuk midfield atau gelandang, aku punya saran si Dango Ouattara kalau nggak salah nama belakangnya. Kenapa? Karena lagi-lagi jangan lihat poin per gamenya karena cuma 4,2, tapi kontribusi dia di tim, entah itu gol, entah itu assist, itu sangat impact untuk Bournemouth kayak gitu. Ditambah kepemilikan dari manajer-manajer lain itu cuma 3%. Di game week sebelumnya dia dapat 7 poin. Jadi dikarenakan di game week 26 dia lawan Wolves di home, ini menjadi poin plus buat si Dango ini. Dengan ini kalau bisa teman-teman lihat jadwal dari dia, itu lawan Wolves yang kemungkinan besar menang, lawan Brighton, kemudian Tottenham, Brentford, Ipswich, kemudian West Ham. Ini yang hitungannya itu bukan Big Six, jadi ada kemungkinan dia tuh bisa kontribusi ke tim, entah itu assist atau bahkan gol kayak gitu. Dia cocok buat diferensial, yang mana kalau ada manajer yang agak ketinggalan di bawah tapi line up-nya hampir sama dengan juara mini liganya, itu alangkah baiknya teman-teman manajer pasang diferensial seperti si Dango ini, atau tadi yang udah aku jelasin si Marmoush juga gitu. Kalau Watkins kan udah lumayan, yang punya itu sekitar 20%. Dan aku yakin di mini liga manajer-manajer itu pasti ada yang punya Watkins gitu. Tapi kalau Dango sama si Marmoush itu ada kemungkinan mereka nggak punya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa punya poin plus kalau misal si Dango ini dapat poin yang banyak. Lanjut, kalau misal teman-teman pasang asisten manajer di game week 25 kemarin dan ingin mengganti manajer di game week 26, aku punya opsi 2 antara Mikel Arteta sama Arne Slot gitu. Mikel Arteta kalau misal teman-teman yang sebelumnya itu pasang Arne Slot, jadi bisa dipindah ke Mikel Arteta karena jadwalnya juga bagus. Dia lawan West Ham di home, kemudian Nottingham Forest yang lagi kurang bagus mainnya, kemudian lawan MU yang sedang di papan bawah klasemen. Atau kalau yang kemarin teman-teman pasang Unai Emery atau manajer yang lain, bisa kalau mau cari aman tuh pasang Arne Slot, meskipun lawannya Manchester City dan itu juga away, tapi karena Liverpool ini mainnya lagi on fire banget, jadi pilihan Arne Slot ini cocok kalau misal kemarin teman-teman pasang Unai Emery sebagai asisten manajer. Ya ini sebenarnya cuman opsi aja, tapi kalau aku sih prefer, kalau memang teman-teman pengen transfer asisten manajernya, itu aku saranin ke Arteta karena lebih safe kayak gitu loh. Kalian pasti bakal dapat poin di pertandingan lawan West Ham gitu, apalagi itu home. Lanjut, untuk opsi kapten, aku punya 3 saran, yaitu Isak, Watkins, sama Salah. Kalau Salah ya pasti 90% manajer FPL pasti memasang kapten di Salah. Kemudian untuk Watkins ini aku saranin karena yang pertama dia home meskipun lawan Chelsea ya, tapi
tren dia itu lagi bagus teman-teman, dia lagi sering ngegolin kayak gitu. Ditambah pemain baru dari Aston Villa yaitu Asensio sama Rashford itu bisa memberikan bola yang bagus untuk Watkins dan akhirnya dia bisa ngegolin kayak gitu. Yang ketiga, kenapa Isak aku masukin, karena Isak ini kan striker bagus, memang beberapa week ini lagi agak suwe aja dia. Tapi aku malah mikir di pertandingan lawan Nottingham Forest, apalagi di home, di kandang mereka, aku yakin semangatnya dari Isak ini buat ngegolin meningkat lagi. Jadi potensi untuk dia ngegolin atau bahkan sampai ngegolin banyak itu 2 atau 3 gol gitu menurutku tinggi, karena dikarenakan Newcastle lagi down dan mainnya Isak tuh nggak jelek-jelek banget kok gitu. Jadi di beberapa pertandingan terakhir tuh juga shooting dari dia tuh nggak yang miss jauh atau terlalu lemah gitu, nggak, tapi lebih ke kena mistar tuh hampir 2-3 kali kayak gitu. Jadi dia itu sebenarnya masih on fire, cuman memang lagi nggak hoki aja. Jadi aku harap sih di pertandingan lawan Nottingham Forest dia bisa cetak banyak gol kayak gitu. Aku pun kemungkinan besar juga bakal pasang Isak sebagai kapten ya, karena aku pengen diferensial aja, karena di mini liga aku disalip sama teman-temanku. Jadi yang awalnya aku rank 1 disalip jadi rank 3 gitu. Ini line up game weekku yang ke-26. Nah, ini kemungkinan line upku untuk game week 26 yang mana aku transfer si Amad Diallo untuk aku ganti ke Nwaneri. Awalnya aku pengen pasang Dangu sih, cuman gara-gara aku udah punya Kluivert, jadi karena Arsenal juga lagi bagus trennya, lagi banyak menangnya, dan beberapa pemainnya kan masih banyak yang cedera kayak gitu. Jadi Nwaneri jadi opsi line up. Kemarin dia juga sempat ngegolin. Jadi buat diferensial aja sih ini lebih tepatnya, karena Arsenal kan juga main home, jadi aku berharap dia bisa ada kontribusi lah di tim Arsenal kayak gitu. Oke, mungkin gitu dulu aja manajer. Jadi preview dari game week 26, kemudian saran transfer manager, kemudian hasil poin dari game week 25. Ya mungkin memang agak mengecewakan karena ini overall rankingku atau keseluruhan ranking itu turun, dan keseluruhan rankingku tuh turun dari yang awalnya 250 ribuan jadi 280. Turunnya tuh ya jauh banget, 30 ribu kayak gitu. Karena memang kalau di overall itu kita selisih 1 poin dari satu pemain gitu langsung ngaruh banget turun gitu. Bahkan di mini liga aku aja aku turun di peringkat ketiga gitu, yang awalnya peringkat pertama. Untuk nilai squadnya aku nggak gede-gede banget di 98,9 pound dan masih nyisa 5 pound, karena di aku nyiapin itu meskipun aku nggak punya transfer yang banyak, karena aku selalu transfer di tiap game week, tapi minimal aku siapin uang yang banyak untuk transfer besok di game week 29 yang banyak blanknya. Ada Newcastle, Crystal Palace, Aston Villa, sama Liverpool. Kemungkinan besar aku bakal transfer pemain-pemain Newcastle. Kalau Liverpool pasti aku save, karena di game week selanjutnya aku masih butuh pemain Liverpool. Jadi kemungkinan sih Lewis Hall aku jual, sama Rodgers aku jual, karena ya sedikit mengecewakan gitu. Dan aku masih pasang si slot karena aku masih yakin aja kalau misal Liverpool masih bisa menang lawan Manchester City. Oke, gitu dulu aja teman-teman manajer FPL. Ya mungkin memang aku nggak bisa kasih saran yang terbaik, tapi ya kita bisa berdoa aja lah, semoga besok bisa dapat poin yang banyak ya. Terima kasih buat teman-teman manajer yang sudah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan kita diskusi tentang line up, tentang transfer, tentang apapun itu di kolom komentar. Aku tunggu. Oke? Terima kasih.